Halo semua, namaku Arnold. Kali ini aku sharing tentang bagaimana virus corona menyerang tubuh manusia. Dan supaya lebih mudah dipahami, saya akan menjelaskannya dari virus tersebut belum masuk dalam tubuh kita. So, mari kita mulai. Virus masuk melalui pernapasan menuju paru-paru. Dan sesampainya di paru-paru, ia akan kembali melanjutkannya menuju ujung dari saluran pernapasan, yaitu alveolus, di mana tampakannya adalah seperti kantung yang berisi udara. Dan dalam alveolus ini terdapat dua jenis sel, yaitu pneumocyte tipe 1 dan pneumocyte tipe 2. Mereka dibedakan berdasarkan fungsinya, di mana yang tipe 1 berfungsi sebagai pertukaran udara, dan yang tipe 2 berfungsi sebagai penghasil surfaktan. Di antara kedua sel ini, virus akan masuk ke sel tipe 2. Tapi kenapa yang tipe 2, bukannya tipe 1? Alasannya adalah karena virus memiliki S-spike protein, dan sel tipe 2 memiliki reseptor AC2. Nah, S-spike protein dan AC2 itu bagaikan kunci dan gembok, sehingga virus memungkinkan untuk masuk ke dalam sel tipe 2 ini. Sesampainya dalam sel, virus ini akan melepaskan RNA-nya, dan dengan bantuan ribosom, ia akan mengalami translasi menjadi poliprotein. Poliprotein ini nantinya akan menjadi bagian tubuh sang virus, seperti bagian kapsidnya, bagian S-spike proteinnya, dan enzim spesifik sang virus lainnya. Dan dengan bantuan RDRP, RNA akan bereplikasi menjadi lebih banyak. Kedua proses ini akan menghasilkan virus corona lainnya. Seiring waktu, virus ini akan bertambah banyak, hingga dihasilkannya mediator berupa interleukin 1, 6, dan TNF-alpha. Mediator ini akan memanggil sistem imun untuk menghancurkan sang virus, serta sel tempat virus itu berada. Dan ketika sel tersebut hancur, maka virus itu akan keluar, dan berusaha untuk menginfeksi sel sehat lainnya. Tetapi jika sistem imun kita kuat, maka ia akan ditangkap oleh antibodi, dan dikenali oleh leukosit untuk dihancurkan dalam proses fagositosis. Dan jika lemah, sebagian besar virus ini akan kembali menyerang sel sehat lainnya untuk bereplikasi menjadi lebih banyak. Dan jika tidak ditangani dengan baik, hal tersebut akan terulang hingga terjadi kerusakan total yang membuat sang penderita harus menggunakan ventilator agar dapat bernafas. Kembali ke mediator inflamasi. Mediator yang sebelumnya dihasilkan akan masuk menuju pembuluh darah, serta menimbulkan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas. Kedua hal ini memungkinkan perpindahan cairan dari pembuluh darah menuju alveolus yang sekarang terbanjiri. Karena terbanjiri, kerja sel yang ada di dalamnya pun terhambat, dan dampaknya tubuh mengalami hipoksia dan muncul gejala seperti nafas pendek dan kesulitan untuk bernafas. Selain itu, mediator yang tadinya masuk ke pembuluh darah akan menuju sistem saraf pusat, tepatnya hipotalamus. Mereka akan menstimulasi hipotalamus untuk menghasilkan PGE2 atau prostaglandin E2. Prostaglandin ini berperan dalam peningkatan suhu tubuh, atau dalam kasus ini adalah demam. Lalu, jika sudah parah, mediator akan berdampak pada bagian tubuh lainnya, di mana banyaknya cairan yang keluar dari pembuluh darah menuju jaringan akan menurunkan volume darah. Turunnya volume darah akan menurunkan tekanan darah. Setelah itu, perfusi ke organ-organ pun juga akan menurun, sehingga menimbulkan yang namanya multiple organ failure atau disfungsi organ akibat kurangnya suplai darah ke organ-organ. Setelah itu, tentunya adalah kematian. Sekian dari saya, semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, boleh tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.